Ya, assalamualaikum. Salam literasi. Semangat puisi itu nutrisi. Kembali dalam ngobrol sendiri. Di saat ini saya sedang berangkat kantor. Kalau kemarin kita pulang, sekarang kita berangkat kantor. Iseng ngobrol sendiri. Ya, ada beberapa hal yang sedang mengisi isi kepala saya. Jadi kalau kemarin saya bilang kadang kayak begini ini menjadi sarana untuk mengalirkan, menjadi parit-parit kecil untuk isi kepala. Tapi saat pagi ini saya justru terpikir tentang ini tuh bisa jadi catatan. Saat kita membutuhkan, kalau saya karena saya suka menulis puisi, saya butuh suasana puitik. Terkadang berlalu di pikiran kita dan yang kita alami, kita lupa nggak mencatatnya. Nah, mungkin ini sarana mencatat. Jadi mohon maaf kalau tidak menarik kontennya, yaitu sebenarnya karena saya sedang membantu ingatan saya saja, sehingga nanti suatu saat akan bisa saya tumpahkan dalam satu puisi. Saya awali dari tulisan, masih di catatan pinggir sebenarnya, karena saya sedang menyelesaikan buku catatan pinggir 14. Jadi ini adalah kumpulan catatan pinggir Gunawan Muhammad dalam majalah Tempo. Kalau yang terbaru nih, catatan pinggir 14 ini di tahun 2019 kalau nggak salah. Ada satu judul yang menarik. Ini buat teman-teman yang memang suka baca, mungkin juga sudah baca judul ini. Judulnya Frankenstein. Frankenstein itu kan sebuah kisah tentang ilmuwan yang berhasil menghidupkan mayat yang dihidupkan kembali. Kisah tentang benturan antara agama, keyakinan dengan ilmu pengetahuan yang akhirnya dia berhasil menghidupkan seorang yang sudah mati. Tentu ini melanggar, di situ sih diceritakan ya tentang benturan dengan keyakinan dengan agama. Tapi yang menarik dari Gunawan Muhammad di catatan pinggirnya itu, setelah dia menceritakan Frankenstein yang akhirnya ternyata ciptaannya pun akhirnya merusak gitu ya, ciptaannya itu akhirnya justru menjadi masalah ya. Dan terakhir kan dia akhirnya mati di kutub utara gitu. Setelah itu Gunawan Muhammad justru mengangkat AI, artificial intelligence. Saya ini nih serunya kalau membaca catatan pinggir itu, dia kan seperti mengclipping banyak kisah, banyak catatan, banyak ini diangkat, ditempel gitu. Dan menurut saya menarik ketika bicara Frankenstein yang akhirnya merusak ilmu pengetahuan ciptaannya, akhirnya merusak, lalu dihubungkan dengan AI, artificial intelligence, yang sekarang ada di sekitar kita. Dan memang betul kan, seperti ada yang hidup di gadget kita, di gawai kita gitu. Ketika kita kesepian, bisa jadi kita ngobrol sama Google aja bisa sekarang itu. Jadi seperti ada ciptaan baru ya, tidak berbentuk manusia tapi dia dalam bentuk artificial intelligence, yang sampai dengan saat ini sih masih kita nikmati sebagai sebuah teknologi yang sangat membantu ya. Namun mungkin nggak sih pada suatu hari ini menjadi masalah gitu ya. Dan sebenarnya ini ya, di luar buku Gunawan Muhammad, saya tangkap beberapa perbincangan di media tentang potensi artificial intelligence menjadi masalah di kemudian hari. Ada beberapa film, bahkan di Hollywood, yang mengangkat tema ini. Bahkan suatu saat ketika artificial intelligence justru bisa menguasai dunia. Atau juga film dokumenter Sosial Dilema, itu juga bagus sekali bagaimana mulai terasa efek-efek negatif dari media. Bahkan dalam suatu kontennya, Pak Gita Wirjawan saat mengundang Habib Ja'far berbincang tentang ini, bahkan Habib Ja'far itu menyerukan slogan jihad algoritmatik karena mulai ada sebuah pola dalam dunia maya yang berupa algoritma yang
mengarahkan kita kepada satu titik. Misalnya kita nonton YouTube apa gitu, nanti akan diarahkan nonton YouTube yang sejenis gitu. Dan algoritma itu yang menentukan para pengelola ya dalam ini Google misalnya gitu ya. Dan itu bisa jadi mengarahkan kita ke dalam satu opini gitu. Dan kalau Habib Ja'far ini kan seorang pendakwah ya, jadi dia dari sudut pandang bagaimana kalau akhirnya kita diarahkan ke hal yang tidak baik gitu. Maka kalau ada para ulama atau orang-orang yang ingin menyerukan kebaikan, maka dia perlu jihad algoritmatik untuk membangun algoritma yang positif gitu. Dan itu menarik sih, menarik. Dari buku Gunawan dan beberapa konten YouTube yang tadi saya tonton itu, saya jadi terpikir banyak hal, misalnya tentang betapa berbahayanya sebuah sistem yang kita buat itu ternyata pada satu saat itu membantu, kemudian bisa jadi akan mengganggu gitu ya. Dan ini sebenarnya cocok dengan teori dalam mohon maaf kalau salah nukil, saya bukan orang sains ya, ada di teori termodinamika ya, ada entropi itu, termodinamika 2 kalau nggak salah, hukum termodinamika 2 tentang entropi yang saya sempat googling itu makna entropi, takut salah nukil ya. Secara sains kan tentang energi ya, yang akhirnya pada suatu saat di satu sistem itu dia akan merusak gitu. Dia akan berkecenderungan untuk rusak gitu ya. Atau dalam psikologi pun ada ternyata istilah entropi yang bermakna serupa. Jadi ketika kita mentoleransi satu hal gitu, pada suatu saat itu akan merusak kita gitu. Jadi ada rentang yang saya teringat firman Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fanin. Setiap sesuatu yang ada di bumi ini rusak gitu. Jadi fana gitu. Jadi bisa jadi memang ini masuk ya. Jadi sesuatu itu akan perlahan sistem itu akan merusak dirinya sendiri gitu. Sistem itu akan merusak dirinya sendiri. Dan kebayang ketika dalam kondisi yang seperti ini, nanti seperti apa kita akan rusak gitu. Apakah kita akan mempercepat proses entropi dunia itu gitu. Baik itu ketidakpedulian kita terhadap lingkungan, baik itu ketidakpedulian kita pada sistem informasi misalnya, karena kita sudah merasakan betul ya bagaimana hoax itu, informasi yang tidak benar itu, yang awalnya itu menjadi disrupsi informasi ya. Dulu media itu hanya dikuasai oleh media-media besar, kita hanya bisa menonton dari sana. Tiba-tiba didisrupsi yang akhirnya semua orang bisa mengakses pipa-pipa banyak gitu ya. Kalau bahasa Pak kita Wirawan itu demokratisasi pipa gitu. Jadi pipa-pipa informasi semakin banyak. Tapi ternyata hoax jadi semakin banyak gitu. Bahkan kalau teman-teman nonton ada film yang belum lama ya, di Netflix, Don't Look Up ya. Itu film yang bagus sekali tentang bagaimana hoax bahkan mengalahkan teori-teori ilmu pengetahuan. Saat 2 astronom yang menemukan komet, dan komet itu mengarah ke bumi, dan mereka berdua begitu semangat meyakinkan dunia bahwa dunia sedang dalam ancaman gitu, akhir dunia gitu ya. Tapi ternyata justru terdistorsi oleh kepentingan politik dan bahkan bahkan berita-berita yang ringan dan akhirnya seru lah itu. Film itu seru sekali dan itu sangat relate dengan kondisi kita sekarang. Kita sering terjebak itu. Nah, itu menimbulkan keresahan, terus terang menimbulkan keresahan, dan saya sempat mencari-cari lalu harus bagaimana gitu ya. Paling tidak kalau terkait entropi tadi ya, kita akan perlahan-lahan rusak dalam sistem kita yang sekarang ini. Bagaimana sih peran misalnya agama gitu dalam menyelamatkan bahasanya ngeri banget ya, menyelamatkan. Karena bahkan ini curhat aja lah, curhat saya di grup-grup masjid pun gitu, ternyata sudah kena
virus hoax itu gitu. Jadi ada beberapa jamaah yang rajin meng-share hal-hal yang tidak benar, dan itu menurut saya berbahaya sih, karena itu tidak sesuai dengan surat Al-Hujurat gitu ya. Saya akan kembali ke catatan pinggir. Jadi Gunawan Muhammad di judul yang Frankenstein itu, dia justru menutup di alinea terakhir itu pada sebuah kalimat pendek itu dari, saya lupa dari mana ya, bahwa kembalilah menatap diri gitu ya. Jadi dalam posisi yang runyam itu, kalau Frankenstein akhirnya merusak, AI bisa jadi menjadi masalah gitu. Jadi sistem apapun yang kita bangun dengan tujuan yang baik di awal itu bisa jadi menjadi sesuatu yang buruk gitu kan. Lalu di situ ditutup di alinea tentang diri. Saya pikir ini menarik karena pada dasarnya kan fardu ain ya. Kehidupan ini adalah kehidupan personal kita sebenarnya atas kita dengan Tuhan kita. Sehingga mengembalikan ke diri itu menjadi sesuatu yang tindakan yang bagus untuk menyelamatkan kita dari hiruk pikuk ini ya. Terlebih ketika disrupsi informasi semakin gak jelas, maka mungkin kita harus sering kembali ke diri kita. Saya juga nggak tahu seperti apa itu yang harus kita lakukan, tapi paling tidak kalau kita mungkin harus meluangkan waktu untuk ila anfusikum afala tubsirun, dan kepada dirimu apakah engkau tidak perhatikan, tidak cermati dengan sungguh-sungguh. Dengan mencermati itu kita akan bertemu dengan Allah dalam hati nurani kita, dalam sepi yang kita kondisikan, kita bertemu dengan, jadi jernih memandang apa yang ada di sekitar kita. Nggak tahu lah ya, jadi kemana-mana. Ini ngobrol-ngobrol ngawur di pagi hari menjelang saat berangkat kantor. Semoga ini menjadi catatan, dan saya tidak apa yang terpikir saat ini tidak hilang oleh lupa. Salam literasi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.